Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Guru Muda. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pada program PPG Prajabatan. Ya. Berikutnya mungkin teman-teman masih banyak yang bingung terkait dengan proses seleksi peserta PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Sebenarnya bagaimana proses seleksi peserta PPG Prajabatan tahun ini? Ya, ada 3 prosesnya. Yang pertama, seleksi administrasi, yang kedua, tes substantif, dan yang ketiga, tes wawancara. Di mana ketiga tes ini adalah tes yang bertahap. Jika tes pertama lolos, maka bisa mengikuti tes yang kedua. Jika yang kedua lolos, bisa mengikuti tes yang ketiga, seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang akan diuji pada tes substantif? Ada 2 yang akan diuji pada tes substantif. Yang pertama, kemampuan dasar literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, penguasaan konten dari bidang studi yang dipilih. Selanjutnya, di mana peserta akan melaksanakan tes substantif? Pelaksanaannya akan dilaksanakan di TUK atau tempat uji kompetensi yang dikoordinir oleh LPTK. Kemudian, apa saja yang akan diuji pada tes wawancara? Yang akan diuji pada tes wawancara adalah kompetensi, kepribadian, dan motivasi. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022 ini? PPG Prajabatan dilaksanakan melalui perkuliahan dengan masa studi selama 2 semester atau 1 tahun. Perkuliahan dimulai dengan kegiatan orientasi, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan pembelajaran secara simultan, baik di kampus, di sekolah, maupun di masyarakat, dan diakhiri dengan uji kompetensi profesi guru. Selanjutnya, di manakah pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022 ini? PPG Prajabatan dilaksanakan di perguruan tinggi atau LPTK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, apakah lokasi TUK akan menjadi lokasi LPTK untuk mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2022 ini? Artinya apakah tempat kita tes substantif itulah yang menjadi tempat kita PPG? Apakah seperti itu? Dimungkinkan akan ada perbedaan antara lokasi TUK saat mengikuti tes substantif dengan lokasi LPTK saat kita mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan bagi yang dinyatakan lolos seleksi. Hal itu karena proses penempatan calon mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan didasari oleh bidang studi PPG yang dipilih oleh calon mahasiswa dan bukan disesuaikan dengan pemilihan lokasi TUK saat mendaftar seleksi PPG Prajabatan 2022. Jadi bisa jadi berbeda. Selanjutnya, apakah ada informasi tentang LPTK penyelenggara PPG dan bidang studi PPG-nya? Informasi terkait itu terkait data LPTK dan juga bidang studi yang dibuka di LPTK tersebut bisa dilihat di laman ppg.kemdikbud.go.id.
Selanjutnya, nah ini yang sering ditanyakan, apakah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dipungut biaya? Mahasiswa untuk PPG Prajabatan tahun ini tidak dipungut biaya untuk pendidikan. Namun, biaya pendaftaran, biaya seleksi, dan biaya hidup selama mengikuti pendidikan ini ditanggung masing-masing calon mahasiswa. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan proses pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Dan untuk video berikutnya masih akan kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar PPG Prajabatan tahun ini, dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk sharing, untuk di-share, untuk kemudian di-like dan di-subscribe channel ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.